CO2 ini kan sudah menjadi masalah dari 1800-an. Dari tahun 1800-an. Kemudian sampai sekarang ini kita sebagai manusia masih berusaha untuk mengurangi CO2 apa segala macam. Kira-kira bertahan berapa lama sih Bu kita ini? Maksudnya bagaimana sih? Apa menurut Ibu udah ada kajian kita kiamat kapan kira-kira? Orang utan mesum bulan Ramadan ini, wey. Wait. Lah, kau kenapa sih? Hah? Cuaca nih. Iya kan di hutan, kenapa pakai payung? Panas, sinar UV, efek ke kulit gue meletek-meletek. Waduh. Macam lahir-lahir langsung di bawah AC, bos. Kenapa sih takut-takut sekali dengan ini kan biasa aja. Ya nggak biasa dong. Sekarang kan lagi perubahan iklim. Lu ngerti kagak tuh? Efek rumah kaca, lu tahu nggak? Efek rumah kaca? Ben? Bukan anak skena. No, iklim lagi parah lah pokoknya. Iya, saya tahu. Saya tahu memang ini lagi ekstrim. Cuaca suka berubah-berubah dari panas tiba-tiba hujan. Makanya gue kemana-mana bawa payung nih, biar menghindari sinar matahari. Kalaupun hujan, gue udah sedia payung sebelum hujan. Ya kan kita bisa berlindung di pohon dan segala macamnya. Santai aja. Kita itu harus beradaptasi dengan segala macam perubahan iklim ini. Ya ini adaptasi gue. Daripada kemana-mana gue bawa AC 2 PK kan nggak mungkin. Gensetnya bagaimana? Capek juga bicara dengan orang ini ya. Begini saja. Saya ajak ketemu saya punya kawan deh ya. Ada nih ibu yang dia peduli sekali dan dia paham sekali soal pertanyaan-pertanyaan Anda ini. Mari, sini. Perubahan iklim. Tentang iklim. Sini, cepat. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam. Sini Pin. Panas-panas begini. Ajak David jalan-jalan begini. Panas banget Bu. Tadinya saya mau bawa AC 2 PK. Kayak topeng monyet. Masalahnya dia mau bawa AC 2 PK, mesinnya saya yang pegang gitu. Dia enak dingin. Bu, saya pengen bawa kemana-mana. Lagi panas banget Bu cuaca Bu. Dia mengeluh masalah cuaca yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas begitu. Tapi ini Bu Nurul, orang yang insya Allah bisa menjelaskan untuk kita kenapa perubahan iklim ini atau apa ya, cuaca ini terlalu sadis gitu. Ini Bu Nurul ini adalah pengendali ekosistem hutan ahli muda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang tercinta ini. Avatar. Pengendali. Air, udara. Coba Bu. Gak usah dipraktekin, honornya double nanti kalau Gak apa-apa, dipraktekin. biar editornya capek. Tanah muncul. Wah, editor capek tuh. Gitu. Iya. Oh, pengendali ekosistem hutan. Ini nih sebelum jauh kita bahas masalah perubahan cuaca. Pengendali ekosistem hutan, ahli muda. Ini job desk-nya Ibu tuh seperti apa sih, Bu? Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Ya, apa-apa aja Pak yang menjadi concern Ibu? Banyak, tapi karena saya posisinya di Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, jadi saya biasanya untuk sosialisasi, kampanye, terus menyusun perangkat adaptasi, seperti itu. Jadi nggak spesifik ke hutan. Jadi, itu makanya Palu Gada secara umum. Ibu perubahan iklim. Nah, kenapa ini tadi David ngeluh-ngeluh? Karena cuaca berubah terlalu cepat. Iya. Kita lagi panas-panas begini, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba ada orang demo. Iya, saya pikir kan kalau misalkan tiba-tiba derajatnya naik gitu ya Bu, biasanya kita mau jadi orang sukses. Kan kadang kalau di pengajian kan saya suka dengar diangkat derajatnya. Iya, kita akan diangkat derajatnya, tapi kok jadi malah 38 derajat Bu? Bukan itu, badan saya bukan itu Mas David, bukan itu. Salah ya? Salah, itu naik derajat maksudnya strata sosial kita, bukan derajat suhu Celcius. Saya pikir demam jadinya gitu. Bukan ya Bu ya? Apa tuh Bu? Perubahan cuaca yang terlalu ekstrim seperti ini? Nah, cuaca ekstrim nih itu salah satu dari akibat perubahan iklim. Jadi beda antara perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Jadi, cuaca ekstrimnya itu akibat dari adanya perubahan iklim. Itu perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim. Penyebabnya perubahan iklim itu atau cuaca ekstrim tuh
penyebab yang paling tidak kita sehari-hari itu melakukan. Jadi kita tahu nih Bu, jadi harus bagaimana gitu sebagai manusia ya. Iya, jadi sebenarnya perubahan iklim ini terjadi karena kumpulan gas rumah kaca yang terlalu banyak yang udah kita lepas ke atmosfer, emisinya banyak, dan dia itu menahan panas di bumi. Gas-gas rumah kaca ini menahan panas, jadi panas matahari ditahan sama dia? Iya, kayak gitu. Oh, jadi kita Panas akan matahari disauna gitu masuk, bener. Panas matahari masuk, gasnya itu nahan untuk biasanya kan dikembalikan lagi. Betul. Ini nggak bisa karena ada gasnya itu. Oh, ada. Jadi kita kayak di sauna. Kayak rumah kaca gitu Iya, kita kayak diungkep gitu. Wah, bener diungkep. Iya. Pantesan udah mulai lunak nih. Malam tahun baru tinggal dipanggang nih kita. Dibakar juga ya. Nah, dengan tadi Ibu bilang cuaca ekstrim itu dipengaruhi karena perubahan iklim Iya, yang ekstrim juga. Nah, bisa dikendalikan tidak sih perubahan iklim ini, Ibu? Bisa dikendalikan Caranya bagaimana, Ibu? dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Apa nih mitigasi, adaptasi? Itu mereduksi emisi yang kita lepas. Adaptasi itu kita melakukan aksi untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim yang sudah terjadi. Oh, karena faktanya perubahan iklim sudah terjadi nih. Iya. Berarti kita harus adaptasi. Contohnya cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, akhirnya banjir gitu. Nah, itu kita adaptasinya dalam hal bagaimana cara kita beradaptasi? Maksudnya kayak gimana? Misalkan sekarang nih perubahannya kita adaptasinya kayak Bahas apa? dulu dari awal. Iya. Boleh ya? Boleh. Dari awal dulu, gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Apa aja? Ya. Yang paling banyak itu karbon dioksida, CO2, dan metan, CH4. CO2 kita tiap hari produksi kan? Ya, kita pakai keluarin. mobil, kita mengeluarkan CO2. Kita merokok, kita mengeluarkan CO2. Ya. Kentut Bu. Kentut itu CH4, metan. Wah, metan itu. Iya, Bos. metan. Termasuk kan CH4. tapi Bu. Termasuk. Jadi dua jenis gas rumah kaca yang paling banyak kita produksi adalah CO2 dan CH4. Karbon dioksida dan metan. Oke. Yang kita lepas tiap hari karena aktivitas manusia setiap hari menghasilkan gas rumah kaca, jumlahnya di atmosfer kan semakin tahun semakin banyak. Nah, gas itu kan kalau semakin banyak semakin tebal nih. Mudahnya kalau semakin tebal sinar matahari, panas matahari yang harus dipantulkan nggak bisa dipantulin. dipantulkan. Jadi terperangkap di bumi menjadikan efek rumah kaca. Makanya suhu jadi lebih panas. Nah, Oh, suhu. Berarti kalau perbedaan gas rumah kaca dan efek rumah kaca, gas ini kalau banyak membentuk Efek rumah kaca. Fenomenanya efek rumah kaca. Baru tahu dulu gua Dur. Iya, saya tahunya efek rumah kaca band doang. Oh. Iya. Apa penyebab utama dari efek rumah kaca itu apa, Bu? Selain suhu itu? Suhu itu pasti ya? Efek rumahnya kan fenomenanya. Ya. Yang menyebabkan kan gas rumah kaca. Ya. Yaitu akibatnya ketika Akibatnya itu ya perubahan iklim. Jadi indikator adanya perubahan iklim itu adalah meningkatnya suhu. Oh gitu. Iya. Nah bahayanya Bu, selain kita kegerahan, kepanasan, ada nggak efek-efek bahayanya dari efek rumah kaca ini? Perubahan iklim terjadi, indikatornya kenapa itu? Oh, indikator paling mudah nih untuk melihat bahwa perubahan iklim itu terjadi, meningkatnya suhu. Oke. Ketika meningkatnya suhu akan berdampak pada cuaca ekstrim, Oke. pergeseran musim. Oke. Kan? Yang harusnya musim hujan masih panas. Kayak gitu ya? Terus intensitas curah hujan ketika tinggi itu kan banjir, kekeringan. Oh, jadi dia ekstrim. Iya, ekstrim, banjir, kekeringan. Ya, ya. Terlalu banyak air, banjir. Terlalu kering, kekeringan. Kemarau, iya. Kemarau panjang. Nah, tadi Ibu bilang yang menyebabkan gas rumah kaca ini Jenis gas rumah kaca rumah kaca itu CO2 atau CH4. karbon dioksida dan metan. Metan. Ini dihasilkan dari karena kita aktivitas sehari-hari, manusia segala macam setiap aktivitas hari. manusia. Nah, bagaimana caranya agar dua hal ini kita kurangin biar tidak terlalu banyak gitu gas rumah kacanya, itu bagaimana tuh, Bu? Pertama, untuk mengurangi emisi karbon yang kita lepas setiap hari melalui aktivitas kita setiap hari. Pertama, pakai public transportation. Oh, oke. Itu. Terus
mengelola sampah, metan. Sampah itu penghasil metan. Oh, dari mana tuh? Dari kita bakar atau Oh bukan, itu gas yang keluar nih, sampah organik khususnya, dia menghasilkan metan. Kita kelola, pertama ketika kita pisahkan antara yang bisa di-recycle dengan kita kelola sampah organiknya, sampah organik, apalagi kita di rumah setiap hari kita memasak, kita pasti menghasilkan Iya. sampah organik, sampah basah. Ketika kita kelola menjadi pupuk, itu kita menekan atau mengurangi emisi yang kita keluarkan dari metannya itu. Timbang ngejogrok aja gitu di pembuangan, nggak betul. diolah-olah Bu ya. Iya. jadi kalau sampah organik itu kita taruh-taruh aja gitu di tempat sampah gitu, nanti dia ada gasnya tuh naik. Iya, itu menghasilkan metan tuh CO4. Oh, kalau kita kubur, Kenapa? Kita olah menjadi pupuk kompos. biar tidak Iya, biar turun reduksinya. Kita mereduksi, mengurangi gas metan yang kita lepas ke udara. Jangan jadi CO2 Abang Bu ya. CO2 abangku. Menyala, Menyala. Tapi menarik sih masalah CO2 ini. Saya dengar CO2 ini kan sudah menjadi masalah dari 1800-an. Dari tahun 1800-an. Kemudian sampai sekarang ini kita sebagai manusia masih berusaha untuk mengurangi CO2 apa segala macam. Kira-kira bertahan berapa lama sih Bu kita ini? Maksudnya bagaimana sih? Apa menurut Ibu udah ada kajian kita kiamat kapan kira-kira? Kayaknya kan kita ngatur manusia segini banyak kan agak susah. Aku jadi Imam Mahdi dulu baru tahu kiamat itu kapan. Ya mumpung kita pas puasa kan biar mempersiapkan akhirat juga gitu. Aduh. Nah kira-kira Bu, bumi kita ini masih kuat gak sih untuk menahan Masih. CO2 ini? Selama kita ini di sini masih peduli sama lingkungan kita, sama bumi kita, insya Allah masih panjang. Kan kita ini pengendalian perubahan iklim. Ya. Berarti kita peduli. Kita sadar bahwa bumi ini ada masalah. Suhunya udah meningkat gitu kan. Lama-lama nanti kalau itu meledak lagi kan. Iya, iya. Ketika kita udah tahu bahwa suhu meningkat, ketika kita care, kita peduli, kita berusaha untuk mengendalikan melalui mitigasi, yaitu mereduksi emisi gas rumah kaca yang kita lepas, juga kita berusaha beradaptasi karena dampaknya sudah kita rasakan, berarti kita sudah care. Tapi itu kan kalau kita sendiri-sendiri yang melakukan kayak nafsi-nafsi gitu ya, istilahnya sendiri-sendiri sekali. Gak terlalu berpengaruh Iya, ya. Iya bener. Iya ada tidak sih gerakan komunal gitu, masyarakat dunia. Kolektif. Ayo. Iya, ayo. Masyarakat dunia udah berkomitmen di Paris Agreement. Nah, Perjanjian Paris. Iya. Nah, kita mengimplementasi atau memenuhi janji itu nih dari NDC. Nationally Determined Contribution. Pokoknya janji negara Indonesia Oh, itulah. oke, kepada Perjanjian Paris. Iya, seperti itu. Apa kontribusi kita terhadap masyarakat dunia terhadap Paris Agreement tadi? Oke. Salah satunya nih yang kita lakukan nih pemerintah Indonesia adalah program Kampung Iklim, Proklim. Oh, Proklim itu bukan obat mah. Tadi dia waktu ini bisik-bisik obat mah gitu. Proma. Oh iya. Nggak boleh sebut merek. Nggak apa-apa. Kadang-kadang di puasa memang suka ada tuh di suara. Ada. Kita butuh juga Bu. Kita kan ini semua asam lambung. Iya. Semua. Sebelum sahur dan sehabis buka biasanya. Masuk dah itu. Obat asam lambung yang warna merah tuh. Kertas warna merah. Apa tuh Bu? Bukan. Obat asam lambung. Wasmit, Bu. Oh iya Pak. Oh iya sih. Di gitu pala sih. pusing hilang Bu emang. Taruh Kalau sini. pasti bilang sih, apalagi lihat senyumannya Pak Karno dan Pak Hatta di situ. Bener banget. Tapi balik lagi Bu, program Kampung Iklim. Oh, bukan program komunitas iklim ya Bu ya? Saya dengar Iya, program Kampung Iklim ini digagas tahun 2012. Oke. Iya, semenjak Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan merger, Ya. tahun 2015 program Kampung Iklim, Proklim ini jadi program nasional. Karena kita punya target jumlah lokasi Proklim, kita mengekspan menjadi program komunitas untuk iklim. Oke. Singkatannya tetap Proklim, tapi kepanjangannya aja. Jadi definisinya kita perlebar untuk merangkum atau merangkul semua orang, semua pihak
Berarti itu biar bisa tidak berkontribusi. ya biar tidak hanya di kampung-kampung, Iya, tapi betul. komunitas dimanapun Iya. bisa menjalankan proklim ini. Iya. Dari kampungnya Abang di mana? di Lamakera. Udah didaftarkan prokil belum? Wah, saya belum tahu tuh. Oh iya, coba Coba nanti saya tanya ya, Bu Iya, ya. tanyalah. Mudah-mudahan. Kampung saya kayaknya belum ada Bu komunitas proklim. Banyak komunitas Kampung motor. mertua? Komunitas. Kampung istri pertama, istri kedua. Kampung apa? Jangan dikasih tahu Bu kalau di sini Bu ada istri pertama, istri kedua. Dia lagi daftarin semua. dia lagi sembunyi-sembunyi. Dia lagi sembunyi-sembunyi, Bu. Dari komunitas suami takut istri saya Bu nanti Bu. Boleh tuh bikin proklim juga di situ. Nah, caranya untuk kita, misal kampung saya mau ikut proklim bagaimana, Bu? Udah tahu belum proklim itu apa? Apa aja Program di dalamnya? komunitas iklim. Di dalamnya apa? Udah tahu? Tidak tahu. Dia tahu kok mau daftar. Lah, makanya itu saya tanya-tanya Ibu di sini. Enggak, paling tadi dia udah ngomong Bu, saya mau Apa? ikut komunitas itu. Tadi sebelum mulai syuting, soalnya di Komunitas kampung. apa nih? Ya itu saya bilang. Cabe-cabean? Enggak tahu. Proklim dia bilang. Proklim. Kenapa lu mau ikut? Katanya di kampung saya banyak pawang hujan kan gitu. Kan termasuk tuh Bu. Kau Ya iya gitu, pasti ya begitu. gitu, ya gitu. Sirik-sirik itu, sirik. Sirik. Jangan. Lah kan ngomongin iklim juga itu. Nah, apa aja Bu komponen apa ya cerita di nih, dalam proklim ini? cerita. Proklim itu adalah kan sebenarnya masyarakat tuh sudah melakukan aksi mitigasi adaptasi. Nah, dalam kerangka program Kampung Iklim ini atau kita untuk 2023 ini kita ketahui sebagai program komunitas untuk iklim itu untuk mencatat kontribusi masyarakat terhadap pengendalian perubahan iklim. Apa saja Bu kontribusi yang Loh. sudah dilakukan masyarakat? Iya, di dalam proklim kan ada adaptasi, ada mitigasi. Adaptasi ini contohnya sumur resapan di Jakarta kan banyak banget sumur resapan. Sumur resapan itu salah Iya, satu cara adaptasi perubahan iklim. Pertama dia untuk mengendali banjir, ya kan genangan banjir. Kedua itu untuk meresapkan air tanah dangkal. Jadi dia menyimpan air sumur resapan. Terus ketahanan pangan, kita kan sudah tahu ya cuaca ekstrim, pergeseran musim, hujan terlalu deras, panas terlalu panas sehingga kekeringan. Ya. Biasanya untuk ketahanan pangan secara lokal di dalam rumah tangga kita memanfaatkan halaman rumah kita sebagai sumber bahan pangan kita, nanam-nanam melalui hidroponik, tambulan pot ataupun tanaman sayuran yang memang di dalam pot besar-besar gitu. Ya, oke, itu tadi semua Itu contoh-contoh adaptasi. Mitigasi kelola sampah. Oke. Kedua, hemat energi. Ketika di rumah punya lampu LED, itu termasuk salah satu mitigasi perubahan iklim. Pakai Itu. mobil listrik, itu mitigasi bukan? Belum, Oh, belum ya? belum. Karena listrik itu kan masih dari Oh. fosil. Kita harus hemat listrik. Bukan belum, hemat belum. listrik. Iya. Terus penggunaan energi terbarukan ketika Mas Abdur atau Mas David rumahnya punya solar panel, itu juga salah satu aksi mitigasi perubahan iklim. Oh. Jadi dia mandiri energi ya di Iya, rumahnya. Wah, belum, saya belum ke situ Bu. Saya belum sampai ke solar panel. Saya kalau batu baterai habis aja saya jemur di atas. Bagus, itu adaptasi. Itu adaptasi. Dari kecil kita tahunya gitu Bu, ada mentamia, baterai habis kita jemur di atas. Itu saya tahu. Itu Sampai tuh sekarang saya masih bingung itu nambah energi. itu adaptasi terhadap perubahan ekonomi keluarga itu. Itu adaptasinya di situ. Baru. Nah, Terus itu kalau di lahan pertanian itu penggunaan pupuk kompos. oke. Terus pengendalian kebakaran nih, kebakaran hutan dan lahan. Indonesia kan tahu sendiri ya, rawan kebakaran Tapi hutan dan sudah lahan. dari 2015 ke sini kan sudah berkurang Iya. jauh Terus ya. nanam pohon, ini nih nanam pohon Oke. ini mitigasi nih. Iya bener. Dia menyimpan karbon. Iya bener Bu, walaupun cuacanya agak panas, kalau banyak pohonnya jadi kerasa adem gitu ya. Nah, Bu, itu tadi komponennya sudah ada. Adaptasi, Ada mitigasi. hal-hal yang mungkin sudah dilakukan sama masyarakat. Nah, sekarang kemudian secara berkomunitas ini, kita mau ikut proklim ini bagaimana? Bisa. Ya. Bisa. Kita kan punya komunitas stand up nih Bu. Nah. Tersebar ke seluruh Indonesia. Iya, betul. Regional ada. Ah. Kita pengen terlibat nih untuk paling tidak berkontribusi itu tadi. Mungkin yang paling gampang ya, nanam pohon. Namanya aksi peduli lingkungan, menanam pohon semuanya di pesisir ya. Berapa hektar mangrove yang ditanam. Nah, itu bisa diregister atau kita dicatatkan sebagai kontribusi komunitas sebagai dalam pengendalian perubahan iklim, kontribusinya itu. Ada contoh. rewardnya nggak Bu?
Rewardnya Sertifikat. Ada sertifikat. kita pajang tuh. di ruang tamu. Sertifikat komunitas stand up. Oke, tadi itu semuanya sudah kita berkomitmen tanam pohon apa tanam segala macam. Lalu kemudian tadi sempat Ibu bilang tuh adaptasi salah satunya kita naik kendaraan umum ya. Mitigasi. Oh, mitigasi, Itu naik- mitigasi. naik kendaraan Iya, umum. Naik kendaraan umum. Hal-hal lain lagi biar kami semua tahu Iya, apalagi yang bisa kami naik lakukan. sepeda. Jadi penggunaan transportasi secara massal, kita nggak pakai mobil pribadi, yang pasti mobil pribadi itu menghasilkan karbon dioksida yang Ya. kita lepas ke udara. Kita pakai alat-alat yang ramah lingkungan, yang tidak mengeluarkan CO2. Sepeda, otopet, sepeda ya, bukan Ya. sepeda listrik ya, Ya, sepeda kayu. Sepeda kayu, terus Sepeda kumbang di jalan berlubang. Omar. skateboard itu juga bisa. Kuda ya Bu. Nah, itu. Naik kuda boleh sih. Tahu nggak? naik kuda Tahu boleh, nggak? Bud. Kotoran kuda itu menghasilkan metan. Oh ya nggak boleh buang udah. Nah, iya, dan Kalau kudanya Bu. Kotoran dan kita. dan Anda itu bikin susahin petugas ini kebersihan loh. Dia udah sapu-sapu kotoran kuda lewat-lewat di jalan raya. Tapi kan keren jadi kayak zaman pendekar dulu Bu ya. Kotoran kita juga loh. Iya, Makanya ada beberapa lokasi yang dia ada komunal, ipal komunal. Jadi dia ngumpulin nih kotoran manusia atau hewan. Dan nanti kan dia memang mengeluarkan Bio. CH4, biogas. Biogas. Nah, biogas itu bisa dimanfaatkan untuk energi. Itu salah satu bentuk mitigasi Energi perubahan terbarukan iklim. itu juga. Oke. Kayaknya enak sekali ya kita bersepeda, pakai kendaraan umum dan segala macam. Tapi kemudian ada tidak upaya pemerintah untuk membuat gaya hidup seperti ini terlihat keren di anak-anak muda milenial ini biar semua orang bisa banyak yang mengikuti gaya hidup seperti itu. Contohnya kan kita bikin podcast sama Bang Abdul sama Bang David. Betul. Cuman David kemana-mana masih pakai Rex King. Wow, asap. Capek banget. Setelah dari sini, Ya. mudah-mudahan beliau berubah pikiran. Ya, mudah-mudahan Rex King jual, kasih museum. Ya malam minggu nih pakai jaket Rex King. Ya, itu suaranya berisik kali ya. Polusi suara. Polusi Sama suara, udara. polusi udara. Iya, gitu. iya, Salah satunya kan kita memperluas definisi dari Proklim tadi. Kita merangkul komunitas-komunitas untuk melakukan aksi pengendalian perubahan iklim. Oke. Itu terus memang kita giat di sosmed seperti itu, kita menginfokan, kita ada dari sosmed KLHK, terus di PPI juga kita punya Instagram yang kita juga mensosialisasikan. Dan juga lifestyle itu memang itu adalah tujuan jangka panjang ya, karena lifestyle ya. Gaya hidup. Mengubahnya harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi kita bertahap. Kita Ya, dan secara bertahap. pada saat bulan Ramadan ini adalah waktu yang pas untuk kita hijrah dari hal-hal yang mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk diri kita, baik untuk keluarga, baik untuk bumi. Dan saya rasa memang kampanye-kampanye dari KLHK ini sudah bagus sekali karena Kabak Humas itu keren sekali. Satu kali nih, satu hal yang mungkin saya dan Bang Abdur Muslim ya. Ya. Yang kita, Dia juga. Dia juga. Kalau musik udah pakai peci masih dikira bukan. namanya itu David. rancu. Iya, rancu. David matanya begini lagi ya. Iya, rancu. Tapi Jadi, nama-nama itu Nabi tuh, Daud juga. implementasi kebersihan sebagian dari iman itu kan ini ya Betul, ajaran betul. Islam ya. Ya. Tapi Itu ajaran Islam, Pit. kebersihan sebagian dari iman. Nah, kebersihan itu relate dengan lingkungan nih. Ya. Lingkungan itu relate lagi dengan perubahan iklim. Betul. Nah, itu. Jadi memang ini momentum yang pas di Benar. Ramadan, di ngabuburit di hutan. Semoga teman-teman yang mendengar, masyarakat Indonesia semuanya bisa kemudian kita hijrah untuk menjadi lebih baik. Iya, Bu, ada satu pertanyaan terakhir nih, saya Apa tuh? penasaran, Bu. Ini kan masing-masing kita punya komunitas, Bu ya. Ada komunitas stand up tadi ya. Mungkin ada kalau misalkan lifestyle kayak kita punya ada bike to walk gitu ya, Nah, kayak iya. sepedaan ke kantor. Nah, dari KLHK itu membuka diri nggak sih untuk mungkin kita menjalin kolaborasi untuk lebih istilahnya mensosialisasikan perubahan iklim gini? Terbuka nggak? Misalkan anak stand up mau main nih,
Boleh, saya kemarin main ke ruang Kabak Humas. Enggak, bukan itu. Misalkan anak saya, itu mah lu udah kenal. Kalau yang belum kenal kan bingung. Apa takut ntar di depan di gerbang ditanyain satpam mau ngapain? Gitu, Bu. Kebuka nggak, Bu? Terbuka nggak untuk kita collab apa gitu, Bu ya? Sangat terbuka. Oh, sangat Terbuka. Kesempatannya itu sangat terbuka. Kalau kita diajak collab atau kita mengajak Bang Abdur sama Bang David untuk collab. Oke, buat teman-teman di Apalagi sana, tahun 2024 ini komunitas iklim sudah bisa meregistrasikan aksinya. oke, jadi ada Iya. kebanggaan juga kita sebagai Iya. komunitas ya. Nanti kan dapat sertifikat. Iya, ikut sumbangsi untuk menjaga iklim dunia gitu. Baik teman-teman yang punya komunitas-komunitas di luar sana, boleh sekali untuk mendaftarkan diri untuk kita sama-sama secara komunal bersama-sama untuk menjaga iklim. Begitu. Terima kasih banyak Bu Nurul Fadilah sudah hadir dan Sama-sama. menjadi cahaya di antara dua kegelapan ini. Nurul benar. Iya, Cahaya betul. benar. Saya lihat ibu anak skena banget di New Balance ya. Skena banget. Iya bener. Ini karena lagi puasa aja kurang gelas kopinya nih, Bu. Iya, iya. Tapi luar biasa lah. Tapi gitulah teman-teman. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari hasil obrolan kita pada sore hari ini. Karena bagaimanapun kita harus menjaga bumi ini, tempat tinggal kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua kembali ke jalan yang benar, menjaga alam kita untuk keberlangsungan umat manusia. Begitu. Gue punya Salam tagline. lestari. Salam lestari. Oh, mirip Jack Maria. Sorry Bu, saya lihat dari sini jempol ibu nggak ada, jadi saya pikir ibu begini. Mohon maaf nih, saya kaget. Begini pokoknya, begini ya, saya kaget. Kenapa salam lestari begini? Gitu. Gue juga kaget lah. Iya, karena jempol ibu ketutup di sini. Begini ya, teman-teman ya. Iya benar. Ayo lagi. Salam. Oke, salam lestari. Lestari. Hijau bumiku, biru langitku. Keren tuh. Ya kan?